tamu yang luar biasa, dan hari ini sharingnya kepada kita adalah terkait dengan kekuatan personal branding. Jadi personal branding itu bagaimana kita branding terhadap diri kita sendiri agar orang lain atau institusi, khalayak bisa mengenal kita dengan baik. Dan ini sangat dibutuhkan siapa saja, apakah kita seorang perawat, apakah kita seorang dokter, apakah kita seorang karyawan, apakah kita pejabat, siapapun itu, pada prinsipnya kita sangat membutuhkan personal branding. Insya Allah tema hari ini, topik hari ini akan memberikan manfaat, akan memberikan keberkahan buat kita semua. Silahkan Bu Nenden. Bu Nenden. Terima kasih Ibu Enda, luar biasa. Ini teman-teman saya sebetulnya masih minder lah ya, karena jarang juga gitu bergabung di sini. Tapi alhamdulillah gitu dapat kesempatan emas ya, kesempatan luar biasa bisa berkolaborasi, bertatap maya dengan teman-teman yang ternyata orang-orang hebat ya. Saya kira apa yang saya sampaikan mungkin sering saja, dan saya awalnya terinspirasi kata-kata ini dari waktu itu saya S2 psikologi di Unpad. Nah, saya punya dosen panutan, namanya yaitu Profesor Diana Harding. Nah, Profesor Diana Harding ini pernah mengatakan begini, adik-adikku tercinta katanya, zaman sekarang itu bukanlah zaman jualan produk barang, tapi jualan diri, dalam tanda petik ya. Nah, jadi zaman sekarang itu adalah jual diri. Dan kalian itu harus jadi orang yang simatupang. Artinya ketika kita pintar menjual diri, maka kita akan jadi simatupang siang malam tunggu panggilan gitu loh. Jadi diundang ke sana sini gitu jadi pembicara. Nah, lalu beliau itu jasanya luar biasa karena menginspirasi banyak orang dan baik banget. Nah, dari situ saya punya figur dosen dan saya itu ingin gitu mengkloning gayanya beliau, ingin menjadi inspirator juga seperti beliau kepada mahasiswa saya minimal. Nah, dari situ saya mencoba untuk meningkatkan kinerja saya, meningkatkan usaha-usaha saya untuk meningkatkan kompetensi dan skill saya. Sehingga ini cara personal branding saya juga nih ya Bu ya, ceritanya personal branding saya. Sehingga ketika itu saya jadi dosen, lalu ya alhamdulillah dipercaya menjadi ketua asosiasi institusi pendidikan vokasi keperawatan Indonesia yang Jawa Barat Banten, khusus untuk Jawa Barat Banten. Nah, dari situ saya mencoba kolaborasi dengan beberapa link gitu, dan akhirnya saya tertarik untuk S3. Nah, karena ternyata ke UI itu untuk keperawatan itu tidak bisa kalau dari master psikologi. Saya sempat sakit hati oleh UI Ibu karena tidak diterima, belum tes juga, tidak diterima. Dikarenakan bukan MKep, itu bukan master keperawatan, maka alhamdulillah saya dapat kesempatan dari Malaysia ini. Maka akhirnya dengan berbagai kemudahan yang ada, saya ambil yang jurusan S3 Nursing Malaysia, dan katanya boleh diadakan khusus untuk orang Indonesia asal kamu cari 10 orang. Nah, mungkin karena personal branding saya ada di Jawa Barat Banten itu, dengan mudah saya membawa teman sebanyak 29 orang untuk kuliah S3. Ya, untuk kuliah S3 ke Malaysia itu. Dan tak lama kemudian Lincoln Universitas College itu memberikan pada saya rekomendasi untuk jadi dutanya kampus lah gitu ya, jadi representatif kampus di Lincoln, ya alhamdulillah gitu. Dari situ banyak teman-teman yang, Bu Nenden saya mau kuliah di Lincoln, mohon bantu gitu. Ya alhamdulillah teman-teman juga kalau ada yang minat S3 ke Lincoln Malaysia, bisa siap saya bantu ya. Itu ceritanya. Masya Allah. Terus saya itu dari kecil di Bandung, SD di Garut lah, sekolah agama gitu ya, banyak. Maaf Bu, sekalian di-share aja. Ya? Share. Oh iya siap. Sekalian di-share screen-nya. Oke. Sebentar Ibu. Saya share screen dulu ya. Saya lama di rumah sakit, jadi saya dekat dengan para perawat. Jadi ada perawat muda, S3, waduh, luar biasa. Ya, sebentar, didesain slideshow dulu. Kelihatan nggak Bu? Ada Bu, muncul? Sudah muncul. Oke, ini mungkin personal branding saya lah ya. Jadi waktu kecil tuh, waktu SD saya di Garut sebetulnya, Mamah karena asli orang Garut.
Tapi ketika SMP sampai kerja, sampai kuliah, sampai menikah, ya saya di Bandung, tapi dapatnya orang Banten. Jadi suaminya orang Ciamis, Banten. Nah lama gitu LDR dengan suami 11 tahun, akhirnya saya tobat lah. Saya yang tobat ya, dalam artian, aduh kasihan juga suami kan gitu, jauhan terus, kan capek tuh bolak-balik Bandung Banten. Akhirnya saya pindah ke Banten dan sekarang jadi dosen di Universitas Paletehan. Nah ini personal branding saya lah Ibu, nggak banyak dengan Ibu jauh beda kayaknya saya. Oke. Nah ini sengaja saya mengangkat tentang personal branding karena yang saya rasakan zaman sekarang ini mau tidak mau brand atau merek kita itu mengangkat nama kita sendiri. Nah seperti yang saya sharekan ini, saya tidak membawa nama IPK saja, tapi saya juga membawa College Collaboration karena itu saya sendiri pendirinya, lalu Riva Corporation, di mana itu sahabat saya selalu mendukung saya dan selalu menjadi partner setia gitu ya bagi kami. Lalu juga di bawah Deltapreneur, Sinap, Perawat Hebat Indonesia dan JR Medica itu juga adalah brand-brand yang memang selama ini membantu saya untuk menjadi orang ya lebih brand-brand personal gitu. Jadi tidak bisa kita sendirian ketika personal branding, tapi harus ada orang yang mendukung kita biar lebih kuat. Oke. Sebetulnya personal branding itu apa? Personal branding adalah usaha seseorang dalam mempromosikan dirinya sendiri. Jadi bagaimana cara kita menjual? Intinya begitu ya Bu ya. Ini kenapa saya cantumkan Siti Nurhaliza, karena saya memang idola banget ke beliau. Tapi bukan berarti karena beliau saya kuliah di Malaysia ya. Tapi yang saya tahu Siti Nurhaliza seorang penyanyi yang cantik, anggun, suaranya keren banget. Tapi sepertinya dia punya inner beauty yang luar biasa, yang sulit ditemukan pada artis-artis kita di Indonesia gitu. Gitu nggak sih? Ya maksudnya nggak tahu kenapa lah. Saya kayaknya pengagum berat, walaupun sekarang nggak pengagum banget kayak dulu waktu sebelum nikah. Tapi intinya melekat bahwa Siti Nurhaliza itu seorang sosok yang teladan banget untuk menjadi seorang beliau artis yang teladan banget gitu. Nah, kita lihat dari dua sosok yang ternama ini, itu kan brandnya beda-beda ya Bu ya. Yang pertama Dian Sastro, itu dia lebih dikenal sebagai pemain film. Walaupun dia motivator hebat, yang saya tahu dia motivatornya juga luar biasa, saya sering dengerin dia juga. Tapi dia dikenalnya kan sebagai pemain film, karena terkenal di ayat Ada Apa Dengan Cinta. Lalu yang kedua, itu adalah Mary Riana. Mary Riana itu dikenalnya sebenarnya sebagai motivator. Walaupun mungkin dia punya talenta yang lain juga. Nah, kita kalau misalkan di Google, kita itu kalau mencari nama kita di Google, kita itu ingin dikenal sebagai siapa? Intinya sih mengingatkan hal itu. Kalau kita meninggal nanti, kita itu dikenalnya sebagai siapa? Sebentar. Ya, kok saya nggak bisa mute ya. Oh iya. Sebentar Bu, biar. Boleh. Udah saya ini. Oke. Udah Bu? Ada suara-suara gaduh ya. Iya. Udah yang baru-baru masuk ini. Oke. Iya, silakan. Ya, jadi intinya kita itu harus punya ciri khas. Kalau tadi Dian Sastro saya bilang sebagai pemain film, Siti Nurhaliza sebagai penyanyi, Mary Riana sebagai motivator, itu adalah brand yang kena pada mereka. Nah, masalahnya kalau kita kan orang biasa ya ibu-ibu. Saya pernah ikut MLM tuh, waktu saya jadi dosen muda, saya pernah terjun ke MLM. Di MLM itu dituliskan bahwa orang-orang yang paling terkaya itu, yang peringkat pertama adalah yang kerjanya di MLM. Peringkat kedua, kalau nggak salah, pekerja seni seperti artis. Tetapi masalahnya katanya kalau kita ingin jadi artis, kalau kita cantik harus cantik banget gitu. Kalau jadi artis itu kalau kita cantik harus cantik banget, kalau kita jelek harus jelek banget gitu. Susah kan ya? Kita berada di antara ya nggak terlalu cantik, nggak terlalu jelek gitu. Sedang-sedangkan itu susah menjualnya katanya. Jadi udahlah kalau pengen kaya MLM saja kan gitu ya, cara menjual mereka gitu. Nah, oleh karena itu emang harus ada tip dan trik kita biar kita itu bisa dikenal gitu ya di lingkungan kita, dan lingkungan kalau pingin nasional berarti nasional, kalau pingin minimal di provinsi berarti di provinsi.
Oke, jadi kita melihat siapa sebetulnya diri kita. Who are you? Jadi lebih mengenal atau lebih uniknya itu kita itu tepatnya itu dikatakan sebagai siapa. Jual, siapa kita. Saya kalau misalkan ngajar ke mahasiswa, terus ayo silakan ada yang bertanya, mahasiswanya pada diam ya Bu ya, saya suka kesel gitu. Terus ada yang nyeletuk, Bu, saya bilang kenapa kalian diam? Ada yang nyeletuk gini, kan diam itu emas Bu. Saya suka agak kesel ya kalau ada alasan kayak gitu. Saya bilang, kata siapa diam itu emas? Diam, batu yang berada di pinggir jalan atau di pinggir kali juga diam. Bahkan ada yang akhirnya dibuang karena menghalangi pemandangan, atau ada yang memang dibuang karena bikin jatuh orang gitu ya. Jadi tidak harus diam itu emas, karena ternyata diam itu bisa jadi batu gitu ya, batu yang tidak berharga sama sekali. Nah ini Bu, how you look plus how you speak and how you act adalah your personal brand. Jadi intinya apa yang diperlihatkan oleh kamu, bagaimana keadaan penampilan kamu, bagaimana cara bicara kamu, dan bagaimana aksi atau perilaku kamu, itulah personal brand kita sendiri. Nah, Buya Hamka pernah mengatakan bahwa kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Itu saya setuju. Tapi bagaimanapun, ini cara meningkatkan inner beauty yang saya coba formulasikan ya. Saya senang dengan kata-kata rich, kaya. Saya terinspirasi kata Agim. Kalau kita itu, ya punten karena saya Muslim harus kaya dong. Ya, kata Iko Santosa juga begitu. Kalau misalkan kita biasa saja, kita bisa berhaji, tapi kita tidak bisa menghajikan orang tua kita atau saudara-saudara kita tercinta. Jadi kita harus kaya, katanya begitu ya. Jadi kadang saya terinspirasi dengan kata-kata kaya walaupun saya belum kaya gitu ya. Oke, rich itu saya ambil dari R-nya respectful. Dan ini Bu, EFT ini yang selalu saya lakukan ketika di rumah. Jadi bagaimana saya ingin menjadi orang yang respectful, integrity, cheerful, dan helpful. Jadi respect itu kan kita merespon tetapi dengan hormat ya. Jadi merespon untuk menghormati atau menghargai orang lain. Contohnya ketika kita di WhatsApp ada yang berprestasi, lalu kita ucapkan selamat walaupun hanya dengan jempol satu. Itu sebetulnya merespon. Itu sebetulnya respect, memberikan apresiasi yang luar biasa pada teman kita yang telah meraih prestasi. Dan itu ada kebahagiaan tersendiri pada teman kita yang punya prestasi itu. Jadi kadang-kala ya emang kita mungkin sibuk ya, jadi tidak memberikan respect. Tapi jangan sampai kita seperti orang yang tidak ada di grup itu, seperti orang yang katakanlah seperti orang yang tidak punya perasaan gitu ya, tidak ada respect sama sekali. Ada orang meninggal kita diam, ada orang sakit kita diam, ada orang dengan prestasi tertentu kita diam juga. Nah itu menurut saya sih kurang respect, punten ya, tapi bukannya saya menyinggung. Saya tahu kondisi teman-teman ada yang saking sibuk, jadi betul-betul mungkin anti ke handphone, anti ke WA atau apapun. Tapi zaman sekarang sepertinya nggak bisa seperti itu. Gitu. Kita harus meningkatkan respect kita. Lalu integrity. Kalau integrity, ya halo. Bu Nandan, maaf, kayaknya sumber suara dari pihak Ibu deh. Oh gitu ya, bentar. Ya. Cek dulu. Bentar. Sepertinya ada yang ngajar juga. Bentar ya Bu, sebentar. Bu, boleh 5 menit saya pindah dulu ruangan. Ibu mohon maaf. Saya close dulu ya. Punten banget. Ini sepertinya ada yang di sebelah mengajar juga. Bentar Bu ya. Halo. Ya, sebentar Bu, saya pindah langsung sekarang ya. Tunggu Bu. Ya, punten. Silakan. Ini kondisi yang unpredictable. Ya, coba di sini. Suaminya ngajar juga pakai Zoom. Ya, sepertinya ada yang sebelah karena di kampus jadi kan suaranya jadi di sini mungkin nggak terlalu kedengaran. Ikutan apa? Boleh. Itu bukan suara dari saya kalau yang barusan. Kedengaran Bu? Halo? Iya, kedengaran Bu. Oke, sip. Saya tutup dulu. Tinggal pesanin makanannya. Ya, jadi untuk yang rich ini sebetulnya Bu, ini adalah yang saya lakukan ketika saya melakukan EFT.
saya itu baru mengikuti EFT basic sama Dokter Edi itu. Tapi ya Allah luar biasa deh pokoknya, makanya saya undang beliau besok di acara yang IPK itu, karena saya merasakan bahwa EFT ini ada gitu ya, ada nyatanya gitu. Dan saya itu saking tertariknya ke EFT, maka saya itu lagi disertasi juga tentang EFT terhadap kecemasan public speaking. Mohon doanya ya Bu ya, biar betul-betul diberi pencerahan gitu ketika bisa kerjasama dengan Dokter Edi. Nah, jadi lalu cheerful. Nah, saya pernah membaca sebuah artikel dari tokoh keperawatan dunia ya, cheerful itu dia siapa namanya, Florence Nightingale ya Bu ya, kalau ada orang perawat ini. Beliau bukan menginikan tentang cheerfulnya, tapi tentang humor ya. Ternyata humor itu penting bagi perawat, dan betul bahwa humor atau yang membawa keceriaan lah, di sini saya bawanya cheerful, itu ternyata penting. Coba aja kalau kita tidak pernah nonton yang namanya yang bikin kita lucu gitu ya, sepertinya kita sangat stres dengan beban kerja kita yang overload gitu ya. Dan saya kali-kali emang senang nonton Sule, karena emang bisa lihat Sule itu adalah orang yang paling lucu ya gitu di dunia TV, ketika memang dicari orang-orang lain kayaknya tidak setalenta Sule gitu. Jadi kadang saya kalau lagi pingin betul-betul tertawa gitu ya nonton Sule, atau ya nonton apa yang bikin lucu. Jadi cheerful itu sebetulnya penting juga untuk meningkatkan inner beauty kita. Apalagi kalau perempuan katanya kalau jutek, judes, galak gitu ya, kayaknya laki-laki banyak menjauh gitu ya. Jadi paling disenanginya adalah orang yang ramah, murah senyum gitu ya. Jadi walaupun tidak cantik banget, tapi jadi cantik karena dengan murah senyumnya itu. Itu yang saya dapatkan dari teman-teman laki-laki yang pernah share lah ya. Terus saya juga pernah nanya ke suami, kenapa sih kalau cowok itu senang perempuan cantik gitu? Terus suami saya bilang gini, ya Bun katanya kalau nggak cantik ya gimana kita mau melihat isi hatinya gitu ya. Oh berarti orang cantik secara luar juga penting ya. Oh penting banget katanya, apalagi bagi laki-laki gitu ya. Lalu helpful. Jadi percuma kalau kita respect, integritas kita bagus, cheerful juga kita bagus, akan tapi kalau tidak ada makna helpful. Jadi dimanapun kita ada, usahakan kita menjadi sepertinya tangan-tangan malaikat kecil gitu ya, yang bisa membantu orang di sekitar kita yang dalam kesulitan. Itu yang saya ingin tekankan. Jadi saya itu tiap pagi itu kalau udah sholat subuh saya coba afirmasikan gitu ke dalam diri saya. Saya pokoknya harus jadi orang yang respectful, helpful, cheerful, integrity, terus udah gitu wonderful, beautiful, apapun lah pokoknya yang positif-positif saya afirmasikan. Dan itu terasakan bahwa feeling saya makin positif gitu ya. Lalu apapun yang terjadi ya jadi lebih ringan gitu ya, yang saya rasakan dari teknik EFT. Sepenting apa saya lihat di kamus sih, bukan outer dibaca tapi our beauty ya. Penampilan memang bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari penampilan. Itu kutipan dari buku The Lovable Lady Formula halaman 36. Betul ya? Penampilan itu bukan segalanya sih, tapi kita melihat sesuatu itu kan berawalnya dari penampilan gitu. Punten kalau misalkan ada sales bawain produk, tapi sales itu misalkan punten, dia pakai sandal jepit, kaos oblong, bau badan pula, kucel gitu ya. Pokoknya kita kan ngelihatnya gimana ya kalau ada sales tapi kucel, lusuh gitu. Atau sebaliknya gini, dia cantik, menawan, akan tapi cara ngomongnya banyak pokoknya nggak kelihatan lah, nggak pede segala macam, itu juga berpengaruh ya. Jadi sales atau marketing itu luar biasa, harus cantik juga, smart juga, murah senyum juga, sikapnya harus positif juga, macam-macam. Itu yang jadi tuntutan sebagai marketing. Nah, jadi pesannya adalah jangan pernah sepelekan kesan pertama, karena kesan pertama begitu menggoda ya. Jadi kalau misalkan ada cairan parfum nih, parfum itu misalkan sama-sama kualitasnya bagus lah, akan tetapi yang satu disimpan di botol kecap, dan yang satunya disimpan di botol yang sangat indah ini, sangat unik. Maka saya yakin yang botol kecap ini mungkin hanya dijual 10.000 gitu ya, paling banter juga 20.000. Tapi kalau yang botol parfum yang sangat bagus ini, walaupun isinya sama, itu bisa dijual sampai jutaan, bisa saja. Karena memang penampilannya, good looking-nya itu yang menjual.
Jadi kalau ada makanan kemasannya itu sama isinya tapi kemasannya berbeda, itu harganya juga jadi beda. Nah itu, jadi menurut saya penampilan juga oke, sangat penting buat kita karena zaman sekarang segalanya dimulai dari penampilan. Ini, pakaianmu menentukan tempat dudukmu. Itu kalau nggak salah kata Ali bin Abi Thalib ya. Ilmumu menentukan kedudukanmu, pakaianmu menentukan tempat dudukmu gitu ya. Jadi memiliki our beauty tidak buat kita terlihat bodoh atau berlebihan. Justru kita bisa menonjolkan keunikan dan karakter diri kita sendiri. Gitu. Nah ini saya juga respect ya pada Atalia. Ya bukan berarti saya favorit banget, nggak, cuma respect aja. Karena beliau pembawaannya gitu ramah gitu ya. Terus respect juga kalau ada apa-apa. Kepribadianmu bisa dibaca dari pakaianmu. Allah Maha Indah dan menyukai keindahan, itu jelas hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita pakai baju indah, asal jangan terlalu berlebihan, apalagi bagi perempuan sampai buka aurat, nah itu yang tidak boleh ya. Nah, apa saja langkah untuk bangun brand personal itu saya carikan dari berbagai sumber dan saya dapat hal-hal pokok seperti ini. Pertama adalah fisik. Sebentar Bu, saya tutup dulu. Ya. Halo, kedengaran Bu? Sudah lebih ya, silent, okay. lebih tenang. Ditutup pintu sebelahnya. Bisa jadi slideshow Bu, slideshow. Oh iya, belum ya, ya Allah maaf. Ya. Langkah membangun brand personal. Pertama adalah visi. Kita kalau tidak punya visi kan berarti kita seperti tidak punya tujuan. Kalau misalkan ini contoh saya aja ya, karena saya kalau mencontohkan diri sendiri ya lebih mudah gitu. Saya bertujuan ingin menjadi orang yang dikenal baik lah ya. Siapa sih yang nggak mau dikenal sebagai orang baik? Dan saya kira saya tidak muluk-muluk dengan berkata itu. Bahkan katanya Rasul pernah mengatakan bahwa orang yang paling baik adalah orang yang paling punya manfaat bagi sekelilingnya gitu ya, bagi manusia. Maka misalkan visi kita adalah ingin menjadi orang yang bermanfaat buat orang banyak atau orang baik. Nah, untuk memudahkan tercapai visi itu, yang kedua ambilnya passion. Karena kalau misalkan tidak berangkat dari passion, biasanya susah untuk nanti bikin misi-misinya. Nah, jadi saya cari sumber-sumber gitu ya. Saya Pak Jamil Az-Zaini tuh saya suka. Itu ternyata passion itu adalah titik penting untuk memudahkan kita mencapai visi tersebut. Jadi passion, misalkan ternyata passion kita itu jago public speaking, ternyata passion kita itu menjadi pembuat video blogger atau apapun, itu cari passion-passion yang memang ada, karena saya yakin setiap orang itu punya potensi, cuman biasanya tidak semua orang mau menggali potensi itu. Saya pernah dengar katanya kalau kita misalkan hanya bisa nilainya rata-rata, maka jangan terus berkutat di bidang itu, tapi kita cari yang bisa di atas rata-rata. Misalkan kita jago dalam bahasa Inggris, maka carilah sampai asahlah ilmu bahasa Inggris kita sampai nilainya 9 atau kalau bisa 10, sehingga orang lain sulit untuk mengalahkan kita dan kita akan jadi orang yang di atas rata-rata. Jadi jangan, kalau ingin personal brandingnya bagus, kita jangan menjadi orang yang rata-rata gitu ya. Lalu ketiga, fokus. Nah biasanya kalau nggak fokus itu susah. Jadi misalkan kita mau dikenal sebagai apa ya, kita saya mah ini juga susah biasanya kan. Walaupun ada orang yang bisa jadi pemain film juga, penyanyi juga, biasanya ada. Tapi kadang orang fokus itu lebih mudah untuk melejit gitu ya. Misalkan hanya satu bidang gitu. Nah kalau misalkan kita fokusnya pada satu bidang, biasanya cepat fokusnya. Lalu karena kita tadi bukan artis yang mudah terkenal, kalau saya sih biasanya ambilnya lingkup mana dulu, karena saya di area keperawatan, maka minimal saya fokus misalkan menjadi public speaker di di area keperawatan. Sehingga ketika orang mencari motivator, para BEM dan HIMA mahasiswa cari motivator, maka mereka tahulah brand Bu Nenden misalkan ya, bisa menjadi motivator buat para mahasiswa. Biasanya jadi fokus pada satu area atau bidang biar tidak terlalu sulit. Lalu keempat adalah misi. Nah, dari visi, passion, fokus biasanya lebih mudah untuk membangun misi kita gitu ya. Biasanya kan kalau visi langsung misi. Nah, boleh aja, cuman kalau saya sih cenderung passion dulu yang dicari. Fokus dulu yang dicari gitu. Baru misi. Nah, dari misi itu baru kita mudah
Kalau misalkan tadi pesan kita seperti saya public speaking, maka misi saya adalah bagaimana caranya meningkatkan keterampilan public speaking saya. Saya ikut pelatihan ini, saya juga mengajarkan, karena katanya dengan mengajarkan 85% ilmu kita lebih terserap ke dalam diri kita daripada kita mendengar, membaca, melihat. Yang lebih efektif adalah apa yang kita pelajari kita langsung ajarkan. Ya, kita langsung ajarkan, kita langsung sampaikan. Dan itu sepertinya saya sendiri. Karena saya itu kalau misalkan mendengar dari dosen ngomong gini bagus, saya langsung terapkan lagi gitu. Saya langsung ajarkan lagi pada anak saya, pada adik saya, atau pada siapapun. Jadi benar-benar melekat banget gitu. Nah, jadi misi-misinya itu dibangun berdasarkan passion kita biar mudah untuk dilakukan. Dan kita juga hobi, senang kalau itu sesuai dengan passion kita. Lalu yang kelima yaitu karena kita orang biasa saja tadi yang tidak internasional seperti Siti Nurhaliza gitu ya, seperti tadi Atalia Kamil atau seperti Dian Sastro, maka kita perlu banget menggandeng partner-partner kita untuk membangun kolaborasi. Ini luar biasa ini dengan ISEP ya, dengan Bu Endah, Pak Edi, dengan Bu Aceh, Bu Erina, saya senang sekali karena ternyata kita bisa kolaborasi dalam hal positif, dalam hal kebaikan, dan itu juga saya yakin akan bisa lebih meningkatkan brand personal saya sendiri gitu. Dan teman-teman juga di sini bersyukur sekali karena saya lihat ternyata teman-teman tuh orang-orang hebat dan wah pokoknya jauh lebih hebat lah daripada saya. Saya mungkin bisa dikatakan masih anak bawang, tapi saya senangnya itu hobi belajar gitu, hobi belajar, dan saya senang jadi orang yang teachable ya, dalam artian saya mau belajar dan saya juga siap mengajarkan. Itu intinya kunci kekuatan diri saya. Jadi itu mungkin slide terakhirnya Ibu Endah, ada istilah your brand is what people say about you when you're not in the room katanya ya. Brand itu merek lah ya, merek kamu, siapa kamu itu adalah apa yang kamu katakan ketika kamu tidak berada dalam ruangan. Contohnya ketika kita rapat, ada yang tidak hadir nih, si Anu kemana ya? Sepi ya, nggak ada si Anu, nggak ada yang menghibur kan gitu ya. Atau si Ibu A kemana ya? Nggak ada si Ibu A, nggak ada yang bawa makanan. Itu kan sudah terbrand sebetulnya, sudah termerek bahwa oh si Ibu itu senang bawa makanan, senang sedekah. Oh si Bapak itu dia ceria banget, dia selalu menghibur kita dan dia sering humor gitu. Terus punten jangan sampai kita gini, nggak ada si Ibu Anu ya, sepi dari gosip gitu ya, sepi dari gibah atau nggak ada pengacau. Wah, itu yang bahaya ya, jangan sampai gitu. Kita berdoa jangan sampai kedatangan kita itu justru menjadi pemicu hal-hal yang negatif buat orang lain. Itu saja yang bisa saya sharingkan. Ibu Endah, mangga saya stop share ya. Baik. Ya. Terima kasih Bu Nandan. Ya, sami-sami itu jadi gelap ternyata saya baru lihat muka saya sendiri karena tadi terus-terusan ditutup materi. Iya. Silakan tadi Bu Mia ini sudah raise hand. Oh gitu, untuk... boleh. Silakan Bu Najmia dari Maluku beliau. Oh Maluku, luar biasa. Maluku, saya tuh ke Jayapura pernah tapi ke Maluku belum pernah. Semoga nanti tercapai ya. Amin. Iya, amin. Mana? Ya, Silakan, Bu Mia. silakan. Boleh nanti materi saya share. Terus untuk penanya yang terbaik saya kasih door prize tapi bentuknya uang pulsa 50.000, nggak apa-apa ya Bu ya? Iya. Ya, Bu Mia. Silakan. Saya mute kok nggak bisa ya? Ini buat silaturahmi aja. Bu Nandan, Ibu co-host, coba di mute oh, gitu. Bu Mia, saya kok nggak bisa dari sini. Bu Mia yang mana sebentar? Najmia. Bu Mia bisa coba di ini sendiri, Bu Mia? Oh, sudah lower hand. Baik. Najmia. Oke. Najmia. Atau mungkin bisa chat aja kalau susah, Bu. Mana ya? Iya. Udah. Nah, ini. Bagaimana kiat membangun personal branding? Mana ya? Ada berapa ini? Saya coba pilih dulu ya. Ini dulu aja, Bu Tami. Oh ya. Yang raise hand. Boleh. Yang raise hand dulu, boleh. Ya, Bu Tami, silakan. Ya, baik. Mohon maaf tidak video. Ya, silakan. Enggak apa-apa, Ibu. Ibu Nenden, salam kenal. Wilujeng Tepang. Oh, Wilujeng Tepang oge, Ibu. Abi orang Garut ya, Bu. Sok Sundana biasa dites, asal jangan dites bahasa Inggris, Bu. Saya masih jelek bahasa Inggrisnya.
walaupun kuliah di Malaysia masih belum bisa. Iya, begini Bu, saya ibu rumah tangga. Sebetulnya personal branding untuk ibu rumah tangga itu sejauh mana sih manfaatnya? Atau saya masih berpikir atau berpendapat bahwa personal branding itu diperlukan hanya oleh orang-orang yang memang punya kepentingan khusus, misalnya seperti ibu kan, dosen atau misalnya artis, dan yang memiliki profesi yang sekiranya perlu untuk dikenalkan lebih luas. Nah, itu bagaimana Ibu Nenden? Atur nuhun. Terima kasih Ibu Tami ya. Ya, Bu Tami. Ya kalau tidak dilihatin videonya kadang susah sih melihatnya yang mana ya gitu. Nggak apa-apa Ibu Tami, terima kasih. Saya melihat bahwa ibu rumah tangga adalah seorang sosok yang luar biasa ya. Sosok ibu yang misinya itu luar biasa sebetulnya. Bahkan saya sendiri pernah merasakan kemarin WFH itu ternyata kan ngurus anak itu, ngurus pekerjaan di rumah itu nonstop banget gitu. Rasanya saya ingin balik lagi ke kantor, nggak kuat dengan kerjaan di rumah dan ngurus anak gitu. Jadi mulia banget kalau menurut saya. Cuman yang jelas personal branding itu tidak harus selalu bagi wanita karir, Ibu ya. Ibu juga di masyarakat Ibu, karena Ibu juga adalah orang, Ibu Muslim, jadi katakanlah ya kita harus jadi khalifah ya, pemimpin di muka bumi, ya minimal kita itu bisa menjadi pelopor atau teladan bagi keluarga dan masyarakat di sekitar kita. Jadi tetap personal branding itu bagi siapapun menurut saya gitu perlu, bukan berarti hanya untuk orang yang berkarir, hanya untuk para artis tadi, tapi bagi siapapun, karena memang kita itu terkadang dibutuhkan menjadi sosok leader ya, walaupun perempuan kadang kan kita menjadi pemimpin pengajian saja itu susah loh. Saya itu pernah menjadi ketua komite sekolah Ibu, kalau misalkan ada ibu-ibu yang saya gusur untuk jadi MC saja atau mewakili saya untuk pidato karena saya sibuk, itu Masya Allah bilang gini, saya mah mending disuruh manjat kelapa deh daripada ngomong di depan, saya mah mending disuruh lewat kuburan deh daripada ngomong di depan. Nah, hal-hal seperti itu kan sebetulnya, gimana ya, harusnya semua orang itu kita bantu untuk bisa public speaking itu bisa gitu. Jadi menurut saya tidak harus ibu jadi wanita karir terus personal brandingnya tidak dilakukan gitu, tapi ibu juga mencoba personal branding, minimal ibu menjadi contoh teladan seorang ibu rumah tangga yang sangat baik ya. Jadi bisa menjadi inspirasi malah bagi saya Bu, karena saya itu masih agak cerewet ke anak, walaupun master psikologi, tapi emang psikologinya saya psikologi organisasi ya. Tetap kesabaran itu kalah sama suami. Suami kan hanya dari arsitek kan, tidak ada psikologinya, tapi secara ketika ngasuh anak kalah gitu saya oleh suami. Jadi tetap saya juga butuh figur-figur teladan seperti ibu-ibu rumah tangga. Saya yakin Ibu Tami akan jadi sosok inspirator saya dalam segi beribu rumah tangga gitu loh Bu. Jadi tidak ada alasan ibu bukan wanita karir. Itu ya Bu Tami ya. Semoga tidak puas loh. Biar nanti nyari lagi jawaban ke orang lain. Mangga hatur nuhun. Sami-sami Bu Tami, Bu Tami ya Bu Tami. Silakan iya. Bu yang lain. Diminta nantinya untuk ada yang resen lagi. Bu Niar. Silakan Bu Niar. Oke, makasih Bu. Bu Niar. Dari mana Bu Niar? Suara saya kedengaran ya Bu? Kedengaran. Berbicara dengan terkait brand personal ya, ada visi, passion, fokus, misi dan kolaborasi. Nah, poin yang ketiga fokus dan kolaborasi. Karena orangnya manusia itu unik ya Bu. Pingin satu, pingin dua, dan seterusnya. Akhirnya kita kolaborasi kemana-mana itu sangat di samping kita menghibur, perasaan sehat, perasaan hargai, dan terkait dengan fokus. Karena kita kolaborasi 1, 2, 3 dan terusnya, bagaimana untuk memfokuskan sementara semuanya kita tertarik. Oke, Bu Niar dari mana Bu Niar? Kita fokus karena semuanya kita tertarik. Oke, makasih. Demikian iya. Bu. Sama-sama Bu Niar, dari mana Bu Niar? Bu Niar dari mana Bu? Bu Niar orang mana Bu? Saya dari Bogor, saya Widya BNN Bu. Oh Bogor, ya Jawa Barat keneh lah Bu ya, biasa Sunda Bu. Ibu ya, suara siapa itu? Ibu Niar di mute dulu coba Bu.
Oke. Ya, Ibu, yang Ibu rasakan bukan hanya Ibu, Nenden juga sama ngalamin. Jadi kadang, aduh saya itu sebetulnya fokusnya kemana ya gitu. Jadi biasanya kalau misalkan kita kecantol ke berbagai bidang, sebetulnya nggak apa-apa, bagus. Bahkan sekarang itu kata dibutuhkan orang yang multi talenta, ya. Tapi biasanya tetap kita itu harus dikenal sebagai mereknya itu yang paling hebat di apa gitu. Karena nggak mungkin ya membangun rumah, dia yang bikin pintunya, dia yang nyemennya, dia yang atapnya, kayaknya agak susah ya. Kadang tetap ada kolaborasi, ini yang jago kusen masih ini yang jago nyemen si ini. Walaupun mungkin ada yang diborong, tapi saya yakin ada kelemahan kalau diborong oleh semua, oleh si dia itu pasti dia ada kelemahannya, kusennya gak rapih dibanding yang pemegang yang biasa bikin kusen. Jadi Ibu itu mungkin saja belum menggali betul-betul sebetulnya passion yang mana yang Ibu ingin di atas rata-ratakan. Saya yakin ada, apalagi kelihatan Ibu ini cantik, pintar kayaknya ya. Jadi biasanya cari Bu, cari, saya yakin ada. Jadi Ibu bisa gigi 3 aja di grup ini, karena Ibu misalkan senang Ibu senang bersosialisasi, tapi nggak pingin terlalu mendalam ke dalamnya. Nah, kalau misalkan Ibu ternyata passion Ibu di sini, ya udah kelihatan, Ibu coba cari di atas rata-ratanya di passion ini, gigi 5 di situ. Jadi kalau misalkan disamaratakan semua, justru Ibu nggak akan ada brandnya gitu. Susah untuk mencari brand Ibu itu sebagai apa. Jadi cari brand yang paling Ibu sulit dikalahkan. Ibu ya, saya yakin bisa. Ibu cari brand yang Ibu tuh sulit dikalahkan, minimal di wilayah Ibu sendiri. Kalau untuk wilayah banyak kan susah ya. Itu Bu. Ya, dicoba. Iya, amin. Ya, mudah-mudahan biasa nyobian Bu. Ada lagi? Pak Rustam, ayo Dok, nanya. Pak Rustam senyum-senyum aja. Menyimak saja, Bu. Oh, menyimak saja. Ibu satu lagi nih, tadi Bu Niar, Bu Tami ya. Tapi Bu Tami karena tidak memperlihatkan video, saya nggak akan kasih pulsanya. Yang memperlihatkan video dan yang bertanya langsung, saya kasih uang pulsanya. Walaupun nggak seberapa, tapi menyambung silaturahim saja maksudnya Bu ya. Jadi nanti saya kasih nomor kontak saya. Silakan. Bu Enda masih di mute, Bu. Ada beberapa yang sudah chatting duluan sebelum raise hand ya, saya bacakan dulu. Bu Nevitri sama Bu Eni mohon sabar. Bu Yatvi Rosalita, bagaimana kiat untuk membangun personal branding padahal kita masih merasa seorang yang generalis? Nah, yang generalis yang seperti apa ini? Ini Bu Yatvi dosen ini. Silakan Bu Yatvi, di unmute. Mana Bu Yatvi? Tadi mungkin hampir sama dengan Bu Niar ya pertanyaan. Bu Yatvi. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Dokter Enda. Ya, mohon maaf ini tidak buka video Bu Nenden. Salam kenal. Iya, salam kenal. Iya. Bu Yatvi orang mana Bu Yatvi? Saya asli Jawa, tapi tinggalnya di Jawa Barat. Oh, ya, Sasadik Sundanya. Mohon koreksi tadi, saya bukan dosen, tetapi seperti Bu Niar, saya Widya Iswara di LIPI. Sebetulnya pertanyaannya mirip ya dengan Bu Niar, generalis tuh maksudnya spesialisasinya kita. Nah, kita dikenalnya seperti apa? Bahkan mungkin bisa jadi orang lain sudah bisa melihat personal branding kita, tetapi kitanya sendiri terkadang tidak sadar bahwa itu sudah menjadi personal branding kita. Nah, seperti itu Bu. Maksudnya kita masih merasa generalis seperti itu. Nah, kiatnya tuh seperti apa Ibu? Ya. Terima kasih Bu Nenden. Hampir sama dengan Ibu Niar, Ibu Yeti yang saya sarankan, Ibu mencoba menelaah passion Ibu itu sebetulnya di mana. Yang pingin kalau passion itu ketika kita melakukan sesuatu itu nikmat gitu loh Bu. Ini saya menjadi public speaking, ini saya nikmat karena saya emang udah jadi dosen, terus saya juga emang ya adalah keinginan untuk jadi public speaker gitu ya. Dan terus terang Bu, waktu kecil itu belum sedikit pun terpikirkan untuk jadi public speaker. Mengapa? Karena waktu kecil, waktu SD saya di Garut ya, ranking 1 terus ya waktu di Garut itu. Akan tetapi itu tidak pernah terpilih menjadi KM oleh guru dan saya sempat sakit hati. Kenapa alasannya? Karena si Nenden pendiam.
Nenden pendiam. Bahkan teman saya sampai bilang gini, tahu nggak di SD ini ya yang paling pendiam banget ini Nenden katanya. Jadi karena saya pendiam, jadi boro-boro saya ada impian untuk menjadi public speaker gitu ya, apalagi sekarang jadi ketua IPD yang selalu diundang pidato terus. Nah itu tidak ada Bu. Nah ketika saya mulai merasa saya sadar bahwa saya sebetulnya punya talenta public speaker. Ketika mulai kelas 3 SMP ada lomba cerdas cepat tepat. Lomba cepat tepat ketika ditanya saya itu paling nolong gitu kalau ngomong. Ya jadi mulai kelihatannya dari itu paling nolong, terus suaranya keras gitu ya. Lalu si guru itu meminang saya lah untuk jadi juru bicara gitu, dan ternyata menang gitu ya, menang di sekota Bandung itu. Sehingga dari situ, oh ya Allah mungkin ini potensi yang kau berikan pada saya. Nah ketika saya mulai dulu kan jarang banget yang berjilbab ya. Ketika justru saya usia 17 tahun kelas 2 SMA berjilbab, saya nggak tahu kenapa saya perasaan ingin menunjukkan bahwa dengan berjilbab saya harus menjadi sosok Aisyah gitu ya, yang menjadi orator, menjadi pengajar, menjadi motivator, bla 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 bla. Nah dari situ justru Bu. Jadi kadang harus ada ibu klik passion mana yang ibu merasa nikmat dan merasa senang berbagi. Insya Allah lah ditemukan Bu ya. Mudah-mudahan dari sekarang ibu start now, ibu cari passion mana yang paling ibu merasa nikmat di situ, dan ibu senang berbagi di situ. Ibu bisa mengajar ke orang lain di bidang itu karena ibu merasa itu adalah keahlian saya. Itu Ibu Yeti sementara. Terima kasih. Iya, semoga cepat ketemu ya. Amin. Terima kasih Dokter. Baik, sama-sama Bu Yeti. Saya ke ini dulu ya, karena di chatting sudah cukup banyak. Bagaimana caranya mengubah personal branding yang sudah terlanjur terbentuk, Bu Siti ini? Ya, personal branding ya. Ya, namanya memastikan. Oke, namanya kan, langsung kalau Bapak kan udah ada suara lain ini Bu ya. Ya sebentar. Agak keganggu. Baru gitu loh Pak. Wajar aja sih. Nih, sama cuma begini doang jawabnya. Bu Ida, kok saya cari di sini nggak ada ya? Bu Ida, tolong di unmute. Udah ya, Bu Antini kayaknya. Baik. Tadi teh dari siapa Bu namanya? Saya lupa. Dari Bu Siti. Bu Siti. Bagaimana caranya mengubah personal branding? Ibu yang tidak sudah ada terbentuk. Kita itu kan hidup selalu dinamis ya. Terus kita itu terkadang terhubung di sebuah frame atau sebuah stigma masyarakat yang begitu sulit gitu untuk dilepaskan. Ya punten ya, misalkan ada mantan narapidana, ketika kembali ke masyarakat, dia tetap aja personal brandingnya itu buruk, walaupun dia sudah tobat gitu ya, tapi tetap masyarakat itu stigmanya itu membuat dia itu semakin terpuruk. Nah, kalau misalkan kita mampu, kita sebaiknya hijrah secara tempat. Karena saya sering baca artikel Imam Syafi'i, katanya kalau kita tidak berhijrah itu bagaikan air yang diam, dan itu akan menjadi air yang sangat jijik, kotor, bau ya, berpenyakit gitu. Jadi kita itu harus menjadi air yang mengalir. Jadi jangan sampai misalkan saya lahir di Garut, SD di Garut, SMP di Garut, SMA di Garut, kuliah di Garut, nikah di Garut, sampai mati di Garut gitu ya. Jadi orang yang paling hebat itu adalah orang yang berhijrah, dan biasanya orang yang berhijrah tadi secara tepat itu punya daya juang rantau yang tinggi. Nah kalau personal branding sudah susah terbentuk dan ibu tidak mau merubah, bisa dengan caranya ibu bisa pindah tempat, atau minimal ibu stigma itu dihilangkan dengan cara ibu bergerilya menampilkan personal branding ibu yang sudah betul-betul berubah gitu. Kan sekarang cara meningkatkan personal branding itu dengan cara medsos ya, itu mudah, murah gitu ya. Bahwa aku bukan seperti yang dulu, aku sudah berubah, itu perlihatkan oleh ibu sendiri ya. Lalu kita juga mungkin tadi makin banyak bersilaturahim, berkolaborasi, tunjukkan bahwa komunitas kita sudah berbeda. Karena saya yakin sekuat apapun mindset atau motivasi kita, tapi kalau support system kita itu kurang ataupun lingkungan kita buruk, saya yakin sulit Bu. Karena lingkungan itu bagaikan tangan-tangan kecil yang membentuk perilaku manusia. Jadi kadang mindset atau motivasi kita itu tetap kalah oleh lingkungan yang membentuk kita. Belum lagi sahabat yang membentuk kita. Jadi lingkungan dan sahabat itu lebih jauh berpengaruh terhadap perilaku kita dibandingkan mindset atau motivasi itu sendiri. Itu sering terjadi. Itu Ibu sementara ya. Ya, terima kasih. Jadi harus ada usaha dari kitanya. Ya. Pernah ini sharing aja. Pernah ada teman saya yang anaknya itu punya gangguan psikologi.
jadi diam gitu Bu, susah, si ibunya udah menangis-nangis, udah ke psikolog gitu ya. Tapi ketika pindah rumah, SMP pindah rumah ke komplek yang sebelahnya gitu, hanya pindah komplek, itu nggak tahu kenapa si anaknya itu jadi ranking terus, bahkan mengikuti olimpiade itu dia juara. Hanya karena pindah rumah seolah-olah gitu. Nah itu ya, mungkin makna hijrah itu luar biasa ya gitu ya. Bukan hanya hijrah hati, tapi hijrah tempat juga membawa makna yang luas. Gitu. Oke. Ini saya ke chatting lagi, ini Bu Maria Magdalena, bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri, personal branding di lingkungan yang pimpinannya kurang suka apabila ada yang lebih darinya. Oh gitu. Ya ini agak susah ya Bu ya, kadang ya, karena juga saya kerjaan di kantor juga kadang seperti itu ada. Tapi intinya begini Bu, kita itu harus siap dengan tantangan, dan bisa tantangan terbesar ada di depan mata itu yaitu ketika terjadi konflik personal. Tetapi justru itu adalah challenge ya, challenge itu tantangan bagi kita untuk seberapa kuat kita mampu walaupun ada musuh di depan mata gitu. Tapi kalau misalkan memang musuh kita itu malah membuat kita makin kerdil, makin tidak bagus ya, mungkin Ibu bisa pikirkan lagi bagaimana bergaining posisi Ibu ya gitu. Tapi kalau saran saya coba Ibu bertahan dulu dan Ibu cuekan saja pimpinan yang seperti itu. Saya yakin ada, saya juga pernah merasakan sampai saya nangis itu karena ada. Tapi intinya sih bagaimana kekuatan diri kita agar tidak terpengaruh dengan musuh-musuh yang ada. Justru jadikan itu tantangan bagi kita bahwa kita itu makin tangguh gitu ya. Karena katanya kita itu makin tangguh justru karena banyak angin yang menghantam kan gitu. Itu Bu, insya Allah lah Bu, saya yakin Ibu mampu. Ini lagi curhat galau aja mungkin Ibu. Tapi saya yakin kalau Ibu ada di tempat itu dan Ibu mencoba untuk berubah, saya yakin Ibu mampu. Ya. Mungkin kalau saya bisa nambahkan Bu Maria Magdalena, karena kita juga ada di komunitas EFT, saya rasa tools EFT bisa banyak membantu Ibu. Iya, Bu Enda lebih jago. Ya, mental block kita. Jadi bagaimana kita berbaik sangka dengan siapa saja, itu bisa dengan EFT. Banyak dibantu. Nah, itu jadi apakah itu ya selalu berbaik sangka, doakan yang baik untuk atasannya ketika ketemu. Kalau Ibu belum tahu EFT, nanti silakan untuk cari informasi untuk EFT ke sini. Tapi mungkin ada satu tips kepada siapa saja di lingkungan kita, selain berbaik sangka, mendoakan yang baik. Atasannya doakan, begitu ketemu Ibu langsung, ya Allah, semoga sehatkan beliau, lunakan hati beliau, lembutkan hati beliau. Jadi kitanya itu memberikan energi yang positif. Kita dari diri kita memberikan energi yang positif. Selama kita selalu memberikan energi yang positif, insya Allah lingkungan kita juga positif. Itu sih selain tipsnya lagi. Nanti silakan diterapkan lagi bagaimana Ibu menggali passion Ibu, visi Ibu, dan sebagainya sesuai dengan tadi sarannya Bu Nendet. Itu ya Bu Maria. Oke, kita kembali ke raise hand. Ini Bu, sebelum saya kembali ke chat. Luar biasa ini partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Bu Ina, silakan yang raise hand Bu Ina. Mana Bu Ina? Buka videonya dong Bu. Bu Ina. Bu Eni, maaf. Bu Ina. Bu Eni. Oh iya, Bu Eni. Silakan Bu Eni. Di unmute dulu Bu Eni. Unmute Bu. Coba Bu Eni pengen dengar suaranya. Silakan. Sekedap. Mangga. Mana ini? Seur orang Sunda senang. Seur dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Eni orang mana Bu Eni teh? Orang Garut. Garut ternyata Bu, sakampung. Ya. Gimana Ibu? Mangga. Semuanya Bu Nenden, Bu Enda. Waalaikumsalam. Saya senang bisa ikut di sini, ikut bangga juga dengan Bu Nenden, Bu Enda. Nah, ya kita semua bangga dengan diri kita. Baik Ibu, silakan. Ya saya hampir sama dengan Bu Nenden, cuma saya udah lebih sepuh ya. Oh, Masya Allah, jadi dari perawat Ibu. Iya, saya dari Garut, dari Leles tepatnya. Oh, Leles. Saya Lui Gong, Bu. Oh, ya Allah. Ya Allah. Bisa, Iya, gimana Bu?
Iya. Ya, SD, SMP di Leles, sekolah perawat juga ke Bandung di Hasan Sadikin. Oh iya. Masya Allah. Ya. Ya, tahun 80 lulus. Wow. Betul. Terus, Silakan Bu Eni. Ya. Jadi berhijrah juga, saya berhijrah ke Tangerang. Saat itu masih Tangerang masih orang bilang tempat bui, tempat penjara dan sebagainya lah. Saya yang nggak ada saudara apapun masih umur 19 tahun datang ke Tangerang. Alhamdulillah sampai sekarang saya jadi betah di Tangerang. Perantau ya, Tangerang ya. Ke Serang juga sering, Bu. Sering ya, deketan ya tetangga. Iya. Main atau Bu kesini? Insya Allah, Bu, insya Allah. Dari perawat saya melanjutkan pendidikan ke bidan. Alhamdulillah. Mungkin kalau disebut terkait dengan brand tadi, saya juga mungkin dibilang sudah punya brand atau enggak ya. Karena saya selama kerja dari rumah sakit, pindah ke puskesmas, dari puskesmas satu ke puskesmas lain, terus akhirnya terakhir di dinas kesehatan, saya juga praktek. Jadi, masyarakat tahu bidan Eni itu seperti itu. Ya, luar biasa. Tapi setelah saya dinas ke kantor dinas kesehatan, kesibukan makin bertambah, sehingga membuat praktek saya juga jadi kurang. Ya, jadi kurang. Mungkin 3-4 tahun ke belakang saya tuh nggak praktek. Dan akhirnya saya pensiun, udah 1 tahun ini pensiun. Harusnya mungkin saya juga memulai lagi sebetulnya, karena waktu ada ruang di rumah. Tapi kok saya nggak ini ya, maksudnya udah berpikir saya udah capek, itu harus istirahat. Udahlah, nikmati saja. Terlebih juga suami juga, udah sih mama mau apa sih katanya. Mama juga cukup untuk sendiri cukup. Padahal secara kalau ingat teman-teman kalau kumpul-kumpul IBI itu, yang setua dari saya juga masih praktek dan sebagainya. Masih banyak. Banyak ya. Ya apakah itu juga termasuk dan saya juga akan hilang atau sebenarnya hilang juga ya sebetulnya, karena setelah saya pensiun, saya menikmati 1 tahun pensiun, Bu. Karena enak banget, tidak dikejar-kejar tugas, tidak dikejar-kejar target apapun. Iya. Kantor. Menikmati dengan suami, dengan cucu. Tetapi setelah itu saya masih juga diberikan amanah oleh organisasi IBI, malah menjadi ketua IBI cabang Kota Tangerang Selatan. Iya. Hebatnya Ibu nih. Sayang amat gitu, ini tempat praktek saya, tempat ada, alat-alat masih ada, semua ada, sebetulnya juga masyarakat membutuhkan. Tapi kalau ingat juga ini kondisi sudah mulai sepuh, banyak keluhan, apalagi kondisi sekarang pandemi gitu ya, harus lebih hati-hati. Nah itu juga membuat saya juga takut lagi, malas lagi mau praktek. Sudahlah, biarkan yang mudah-mudah saja seperti itu. Jadi sekarang saya lebih ininya di organisasi IBI kayak itu. Oh iya, alhamdulillah. Ya seperti ini ya bagus sekali gitu. Maksudnya barangkali sewaktu-waktu juga saya bisa ajak teman-teman untuk share kegiatan ini. Atau mungkin suatu waktu mengundang Ibu jadi narasumber mungkin. Iya. Ya, insya Allah. Iya. Baik Ibu Eni, luar biasa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Nenden. Senang sekali Bu Eni bisa kenalan kita ya. Ibu, saya yakin orang hebat. Kalau Bu Endah biar tahu ya, kalau udah ketua IBI ya, ketua ID, ketua PPNI itu biasanya udah yang brandingnya udah tinggi. Udah luar biasa itu. Udah tidak usah praktek bidan lagi, itu personal brandingnya sudah ternama sebetulnya Bu Eni kalau sudah ketua IBI. Jadi Ibu nggak usah lagi bikin personal branding, pasti nama Ibu di mana-mana jadi pembicara biasanya kan. Ya kalau tadi terkait praktek ya Bu ya. Mungkin saya kembalikan ke visi kita. Kalau visi itu kan sebetulnya goal kita untuk masa depan. Ya, biasanya kalau di visi-visi kampus itu untuk 5 tahun ke depan, jangka panjang. Nah, Ibu misalkan 5 tahun lagi, kira-kira goal Ibu harus punya goal ya dalam hidup ini, harus punya visi. Apa? Kalau misalkan Ibu mau fokus aja di IBI karena di praktek sudah lelah, ya kalau saran saya jangan sampai dilepas begitu saja, tapi Ibu mungkin perlu regenerasi. Dan Ibu berusaha menjadi inspirator di situ. Saya yakin Ibu mampu.
Karena ibu jadi ketua IBI. Jadi kita itu hidup harus menjadi inspirator, minimal buat keluarga sendiri, minimal buat sahabat kita, minimal buat komunitas kita. Nah itu Bu, karena kita itu perlu sosok ya, perlu sosok figur teladan. Zaman sekarang itu udah berkurang sosok-sosok teladan yang bagus itu. Ya mahasiswa saya ya, kalau ada yang telat, saya bilang kamu teladan ya. Saya kan telat Bu, iya teladan, telatnya edan ya. Itu mah pada intermezzo, pada ketawaan teman-temannya gitu ya. Ya, jadi kita itu intinya harus menunjukkan bahwa kita itu tadi ya menjadi khalifah fil ard gitu ya, lalu menjadi teladan, menjadi orang yang menjadi orang yang memang bisa memberikan inspirasi, menjadi orang yang helpful, menjadi tangan-tangan malaikat kecil, dan itu yang akan bawa kita insya Allah ya pahalanya katanya tidak putus-putus. Apa yang ibu ucapkan, misalkan ibu diundang gitu, ibu ya, ibu ngomongkan gitu, dan yang ibu katakan itu dilakukan oleh yang pendengar itu katanya jadi amal jariah bagi kita. Saya juga senang sharingnya itu di situ Bu. Semoga apa yang saya sampaikan mungkin banyak kesalahan juga, tapi mudah-mudahan yang baiknya bisa jadi amal jariah, karena saya mah ya atau amal saya apa sih gitu ya yang membuat layak untuk surga apa sih gitu selain hal ini gitu. Luar biasa Ibu, malah saya harus berguru ke Ibu malah. Iya. Ya, mungkin ya tinggal difokuskan Bu Eni. Saya rasa visinya dengan apa 5 tahun ke depan, 5 tahun aja dulu. Ibu visinya apa? Ya, kemudian ada saatnya memang kita sesuaikan dengan kondisi kita. Kalau memang kita sudah tidak capable, kita sudah tidak ini lagi di praktek kebidanan itu sendiri, ikhlaskan, berdamai diri dengan diri Ibu. Kalau Ibu bisa tapping, Ibu tapping. Betul. Ya, ada saatnya memang kita melepas semua itu, dan kita silakan tadi yang Ibu disampaikan Bu Nenden, Ketua IBI itu sudah figur, sudah personal branding, tinggal Ibu sampaikan semua pengalaman, semua apa yang ilmu yang Ibu tinggal dapat dan menjadi inspirasi di komunitas Ibu. Ya. Sukses Bu Eni. Oke. Bu Eni ya. Ya. Mohon maaf. Ya. Sami-sami. Ya. Waalaikumsalam. Saya agak ngebut. Saya tadi takut lupa. Saya ciriin dulu ya yang tadi saya dapat surprise ya. Saya kasih Bu Buniar, lalu ke Ibu Eni, dan ke Ibu tadi satu lagi tuh yang buka video itu siapa ya Bu? Bu Maria ya? Alhamdulillah. Ya. Bu, itu jangan dilihat dari uang pulsanya, tapi silaturahim Bu. Ya, tapi silaturahim semoga kita bisa WA terus dari situ ya. Kalau nanti nomor WA-nya Bu. Iya, amin. Saya akan kasih nanti di sini. Ibu dua lagi Bu, 2 lagi. Saya cari 2 orang lagi. Yang bertatap muka gini langsung. Iya, oke. Sebelum saya ke chat, tapi tadi kelihatannya ada yang Bu Nevitri yang... Oh ya, Bu Nevitri cantik sekali. Silakan. Bu Nevitri, silakan. Halo, Ibu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Nevitri. Salam kenal. Saya domisili di Palembang, cuma asli saya Padang. Oh iya, iya. Kelihatan Palembangnya. Putih. Hanya makan ikan ya, Padang saya asli. Iya, tanya Bu Dokter, gimana cara mudah kita mengukur personal branding kita sendiri gitu di mata orang lain? Apakah di mata orang lain? Ya, udah dikenal apa belum? Dan terus yang kedua, apakah keahlian kita, misalnya kita itu pintar dalam masak-memasak, apakah itu juga suatu branding? Itu aja cukup. Ya, baik. Ya. Nah, Ibu harus kalau mencermin diri sendiri kan kadang susah ya. Nah, Ibu harus sharing ke sahabat, ya nggak apa-apa, terbuka aja. Kalau saya biasanya suka, misalkan lagi public speaking gini, atau besok saya ada acara, suka ada teman saya yang saya ketek langsung, kamu nanti kasih masukan ya ke aku, kelemahanku apa ketika lagi ngomong, atau sebetulnya saya itu cocok nggak jadi public speaker. Nah, Ibu juga kayak gitu aja Bu. Jadi Ibu sendirian nggak cukup. Untuk personal branding itu Ibu harus melibatkan orang-orang yang tentunya percaya ke Ibu ya, ingin meningkatkan kebaikan Ibu juga. Jadi Ibu harus punya sahabat-sahabat yang Bu Nevitri, kamu tuh cocoknya sebetulnya jadi tukang masak yang hebat loh, jadi profesional masak yang tadi. Jadi Ibu emang harus ada sahabat-sahabat juga. Terus mungkin aja kita diundang sebagai tadi coaching masak,
atau apa gitu Bu ya. Kalau tidak pernah diundang atau tidak pernah dipuji lah, minimal tidak pernah dipuji ya, ya mungkin kita perlu dipertanyakan apakah masak kita enak apa tidak gitu ya, atau sudah di atas rata-rata atau tidak. Jadi Ibu itu bisa bercermin dari diri sendiri juga, tapi tidak cukup kalau dari diri sendiri. Biasanya Ibu harus juga melibatkan sahabat-sahabat atau mungkin keluarga Ibu untuk melihat seberapa besar sebetulnya potensi itu. Ya, gitu. Baik. Dicoba ya Bu Fitri. Bu Fitri dapat ya. Ya. Baik. Makasih Ibu. Saya kembali ke chat karena ini juga cukup banyak. Dari Pak Wagimin, bagaimana mengenalkan personal branding tentang produk yang akan kita jual? Ya. Oke. Bagus ini. Ya. Tadi saya bilang bahwa saya terinspirasi oleh dosen saya bahwa zaman sekarang itu sebetulnya bukan jualan barang, bukan jualan produk, tapi jualan diri. Sehingga kita jadi si tukang siang malam tunggu panggilan ya. Akan tapi bagaimanapun kita sulit. Ya. Tetapi kalau misalkan kita tidak ada produk yang dijual juga kan susah. Bagaimana kita berbisnis? Nah, yang saya sarankan adalah produk kita cari yang betul-betul berkualitas, dan jangan lupa kitanya dulu yang berkualitas sebelum kita menjual produk. Jadi biasanya ya punten ya, kalau saya juga melihat orang yang menjualnya, kadang karena saking percaya orang tersebut nggak akan nipu saya, maka saya beli gitu obat tersebut walaupun mahal. Saya punya ya rekanan yang emang kalau misalkan obat herbal saya percaya aja, yakin ke dia nggak akan nipu, harganya betul-betul dikasih harga distributor. Lalu saya percaya obatnya juga bagus. Jadi kadang kekuatan personal bisa mengeluarkan aura terhadap produk yang kita jual, gitu. Jadi kekuatan personal kita membawa aura pada chemistry ya, semacam ada chemistry gitu, semacam chemistry kepada apa-apa yang kita jual. Jadi jangan main-main dengan diri kita, gitu. Produk kita akan kebawa oleh diri kita sendiri. Itu Bapak ya, bukan Ibu. Pak Wagimin. Bagus ya, Pak Wagimin. Ya, kemudian Bu Retmi, bagaimana cara menggali kemampuan dan kelebihan kita? Iya, ini saya ajarkan kepada mahasiswa tingkat 2. Nah, ini justru sumbernya. Kalau kita ingin menggali bakat kita itu pertama adalah mengukur diri sendiri, oleh diri sendiri, kekuatan kita apa. Misalkan saya, jago ngomong. Kedua, saya gampang bersosialisasi. Ini saya sendiri ya. Ketiga, saya murah senyum. Misalkan, oke, saya pegang 3 itu. Terus kelemahannya, saya gampang tersinggung. Kedua, saya kadang cerewet. Ketiga, bla bla bla, banyak lagi lah kalau kelemahan. Nah, tapi tidak cukup oleh diri sendiri. Saya juga harus melibatkan teman-teman saya. Walaupun mungkin saya akan tersinggung, tapi saya libatkan. Nah, sama ketika saya mengajar di area keperawatan, karena diajarkan Bu namanya komunikasi keperawatan, itu menggali kekuatan dan kelebihan itu, selain diri sendiri kita yang mengukur, ada minimal dua sahabat kita yang mengukur. Misalkan kalau mahasiswa itu di kos-kosannya, maka sahabatnya itu yang di kos-kosan yang mengukur dia, kelemahan dia apa, kelebihan dia apa. Nah, mungkin Ibu karena bukan kuliah di keperawatan ya, Bu Redmi itu nama apa ya? Bapak apa Ibu? Jadi mungkin Bapak atau Ibu perlu kuliah dulu dengan saya gitu 1 semester untuk bagaimana cara menggali kemampuan dan kelebihan. Jadi harus melibatkan orang lain biar lebih objektif. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain ya. Gitu. Ya. Baik, tadi Pak Suyadi masih ini ya. Kemudian Bu Hesti, personal branding itu bisakah berubah atau beradaptasi sesuai dengan situasi? Iya. Personal branding itu bisakah berubah? Oh ya, zaman sekarang tidak ada yang statis, selalu dinamis, apalagi zaman COVID begini ya, kita awalnya ya misalkan dari EFT aja Bu ya, biasanya kita ketemu di hotel di Jakarta, sekarang kan jadi bisa hanya tatap maya, sedih sebetulnya, tapi kan Allah itu menskenariokan yang terbaik dalam hidup kita gitu. Jadi personal branding kita boleh berubah sepanjang kita tetap melihat ke visi yang tadi. Visi itu kan bisa berubah. Visi di kampus saya juga berubah. Awalnya misalkan hanya untuk visi nasional. Sekarang sudah mulai go internasional. Jadi justru orang yang bagus yang mau meningkatkan terus skill dirinya itu adalah orang yang terus dinamis. Walaupun personal brandingnya berubah tak masalah. Bahkan pengusaha apa yang terkenal Bu?
awalnya kan dia di salon, di kecantikan, awalnya di sepatu ya, lupa saya nama pengusahanya. Sekarang berubah malah jadi ke bidang apa? Itu manusia itu dinamis, tak masalah. Tidak dosa gitu, Bu. Ya, oke. Demikian ya Bu Hesti. Kemudian kita beralih ke Bu Martuti. Apa semua orang bisa membangun personal branding? Gimana tips dan triknya agar mudah membranding diri? Ya, tadi saya bilang, walaupun Bu Eni tadi ya udah sepuh bilang ya, terus tadi ada yang ibu rumah tangga, personal branding itu tidak terbatas hanya pada wanita karir. Karena tadi saya bilang bahwa di lingkungan kecil kita, ibu kan pasti berada di keluarga, pasti ibu berada di masyarakat, minimal di RT, RW, kelurahan. Itu sosok seorang figur atau sosok seorang teladan itu selalu dibutuhkan, minimal untuk anak-anak kita, minimal untuk adik-adik kita. Jadi ibu dimanapun berada, jangan dilihat ibu karirnya apa, ibu pejabat atau bukan, tapi jadilah ibu personal branding yang betul-betul menginspirasi buat orang. Jadi saya mengajak untuk teman-teman itu bisa menjadi inspirator, minimal buat keluarga sendiri atulah ya. Karena keluarga kita pun kan mungkin adik kakak ada yang kurang figurnya, kurang kurang mendapat teladan. Itu minimal diri kita gitu. Jadi minimal kita sebagai teladan bagi mereka gitu. Jadi tidak terbatas untuk pejabat saja atau wanita karir saja. Semua kita bisa. Coba aja kata saya juga di lingkungan kecil, pengajian aja. Kalau disuruh jadi MC saja, ya kembali ke public speaker nih, karena yang saya rasakan, kenapa yang saya rasakan ini, yang saya selalu ungkapkan tentang public speaker, karena pertama saya lagi mendalami itu, saya S3-nya itu, disertasinya. Kedua, ternyata di berbagai artikel yang saya baca, public speaking itu adalah ketakutan nomor 1 yang dirasakan manusia. Itu yang saya lihat, yang saya baca dari Chapman University 2016 Amerika, dan sampai sekarang katanya itu bertahan. Sampai katanya kematian itu nomor 2. Jadi lebih sulit lebih menakutkan public speaking daripada kematian itu sendiri. Lebih takut memberikan pidato di depan peti mati daripada menjadi orang yang berada dalam peti matinya. Nah, coba minimal itu aja Ibu, untuk mengalahkan ketakutan Ibu untuk menjadi pembicara, minimal jadi MC ketika acara pengajian. Coba Ibu mampu nggak personal branding Ibu? Ditekankan di sini. Saya tantang Ibu ya. Saya tantang Bapak Ibu nih yang belum pernah ngomong, kita undang di sini untuk ngomong seperti saya ini. Luar biasa Bu. Pokoknya akan punya kenikmatan luar biasa ketika kita bisa sharing seperti ini. Dan itu harus dirasakan insya Allah. Ya, cukup ya Bu Martuti. Ya, baik. Kita lanjut ke, ini masih ada kembali ke Bu Retmi. Sejak kapan personal branding menjadi tren? Seberapa persen kesuksesan yang didukung dengan adanya personal branding? Dari Ulin Nuha. Oke, personal branding sejak kapannya? Mungkin kalau kata-katanya banyak terdengar mah karena ada medsos ya Bu ya. Kan medsos, jadi jualan ini lewat medsos ini gitu, terus di IG itu yang saya dengar nggak tahu persisnya sejak kapan. Sejak kapannya saya kurang tahu persis. Cuman yang jelas sebetulnya dari dulu juga kita itu emang menjual diri kita dari zaman dulu ya. Dari zaman dulu. Jadi tidak dilihat dari waktunya kapan, cuman kalau zaman sekarang biasanya lebih eksis itu karena ada medsos. Jadi kalau Ibu mau jualan, Ibu tinggal pasang di Facebook, pasang di IG, pasang di status WA. Nah, tolong ini ya ibu-ibu, kalau ada pertentangan dengan suami, jangan dikit-dikit ngeluh di WA, ngeluh di IG, ngeluh di Facebook. Aduh, tolong ya Bu ya, karena itu kurang baik. Nah, itu juga menentukan personal branding Ibu. Saya punya adik ipar yang dikit-dikit kalau dia ngeluh tentang suaminya, dia di Facebook, dia di WA, Masya Allah ya. Jadi kayak buka aib sendiri kan ya, saya tegur gitu ya, tegur dengan baik. Dia jangan gitulah, nggak baik kok bisa aib sendiri dibuka-buka di depan orang lain. Nah, ibu-ibu juga ya yang kadang masih cengeng, ya saya menyarankan untuk menahan ketikan-ketikan kita di medsos, untuk tidak menyampaikan hal-hal yang tidak senonoh atau yang kurang baik ya, terutama tentang pasangan kita. Kan harus jadi penutup aurat masing-masing, katanya harus jadi penutup aib masing-masing. Karena masih banyak Bu yang saya lihat di FB, Masya Allah ya, kata-katanya itu. Jadi semoga kita ada seperti itu, sehingga ketika kita menjaga apa yang kita tulis di WA, di Facebook atau di IG, itu juga adalah personal branding kita.
Misalkan saya melihat Bu mana ya tadi, Bu Niar misalkan, udah mah cantik, terus quote-quote-nya itu di IG itu ternyata positif terus, ya karena di IFT terus, bagus terus, pokoknya selalu menginspirasi. Atau kalau ada foto-foto juga, foto-foto yang sedang asik dengan keluarga, bercengkrama dengan keluarga, atau kegiatan-kegiatan sosial, pokoknya yang positif-positif, itu personal branding akan terbentuk sendiri, Ibu. Ya, itu jangan salah. Personal branding bukan hanya dengan quote-quote kayak motivator yang hebat, tapi juga hanya dengan foto Ibu atau dengan ketikan Ibu yang ditulis di WA status itu sudah bisa terbaca bagaimana cerminan personality seseorang. Jadi hati-hati, gitu ya. Personal branding bisa jadi dengan tulisan-tulisan kita atau respon-respon kita di WA. Ada yang dikit-dikit protes, dikit-dikit ngeluh kan di grup WA kita. Ada itu seperti itu. Itu mencerminkan personal branding juga sebetulnya. Ya. Itu. Baik. Ini dari Pak Eli Yusman. Ya, Pak Eli. Dari Bu Mia. Bu Dokter, tadi terlambat. Bunda Jemiah, ya. Oh ya, baik Bu Mia, silakan Bu Mia. Tadi lagi di speedboat ya Bu Mia, silahkan Bu. Setelah itu ke Pak Eli. Silahkan Bu Mia. Terima kasih Ibu Nanden dan Bu Dokter, Bu Enda. Saya ingin pertanyakan, Bu tadi sudah saya share screen, tapi Bu, mereka kan sudah lebih mengenal, mungkin karena saya banyak ngomong, saya Widya Suara, jadi mereka bilang, oh yang Ibu Mia yang itu yang cerewet ya. Nah, artinya bagaimana branding kita tadi bisa dirubah. Nah, terus apa sih tipsnya? Karena mereka kan sudah mengenal saya. Oh, kalau Ibu Mia ada tuh pokoknya rame deh. Oh, cerewetnya gini. Nah, itu kan Ibu tadi katakan bahwa itu branding kita. Nah, bagaimana merubah branding kita yang tadi yang cerewet menjadi yang apa? Apakah saya harus diam terus? Nanti kalau ditanya, kalau saya tidak seperti biasanya, akan dia bilang begini, gimana Bu, sakit ya? Sariawan ya? Ya, sariawan ya. Kok bisa berubah tiba-tiba? Nah, itu yang saya khawatirnya Bu, karena branding itu sebagai cerewet kan bukan berarti mungkin ada yang personalnya jelek, tapi kalau umpamanya sudah bagus, terus tiba-tiba kita ingin memperbaikinya lagi, nanti kan rasanya lucu begitu. Kalau mereka sudah mengenal saya, pribadinya seperti ini, orangnya rame, tiba-tiba saya diam saja. Pasti mereka akan tanya, Bu Mia ada masalah ya? Di kantor, kenapa sih dengan ininya? Padahal sebenarnya tidak apa-apa, hanya ingin merubah branding saya yang tadinya ya rada-rada kalau ketemu orang, hai ada apa kabar ini, terus tiba-tiba saya nggak tegur, cuma sekedar senyum saja, sekedar apa saja, kan lucu rasanya Bu gitu. Yang biasanya ngomongnya banyak, rame kalau ketemu teman-teman, terus saya diam saja. Nah, gimana kira-kira itu Bu merubahnya? Oke. Baik Bu Mia. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama Bu Mia. Silakan Bu Nanden. Bu Najmiah, Ibu Najmiah merasakan nggak bahwa sebetulnya Bu Najmiah punya potensi untuk menjadi komedian? Saya lihat tuh dari gerak tubuhnya, dari mimik mukanya, dari cara ngomongnya. Betul, kalau tidak ada beliau di sebuah kumpulan pasti nggak seru. Nah, jadi Bu Mia, cerewet itu tidak selalu negatif ya saya lihat. Bahkan katanya saya sering dengar Jamil Azaini ya, Bapak Jamil Azaini bilang katanya perempuan cerewet itu normal sekali. Bahkan secara psikologi katanya perempuan itu satu hari harus mengeluarkan 2000 kata. Walaupun saya belum tahu itu teori dari siapa ya, tapi yang jelas Bapak Jamil Azaini itu pernah mengungkapkan seperti itu. Jadi kalau misalkan ibu-ibu lagi ngomong, coba dihitung sudah 2000 kata belum? Kalau belum 2000 kata, coba tingkatkan. Jadi cerewet untuk perempuan itu sebetulnya normal dan sehat katanya. Walaupun ya cerewet dalam arti seperti apa. Jadi ibu sekali lagi cerewet itu tidak selalu negatif. Ada cerewet yang positif. Ya, cuman ibu perlu tahu, ya makanya ibu juga perlu mengukur diri kepada teman, bukan hanya tadi sendiri. Saya itu dikenal cerewetnya, cerewet yang sering puntennya gosipin orang, yang sering jelekin orang, atau cerewet yang hanya untuk menghibur, atau ya cerewet karena ada yang tidak bagus tuh, keset miring misalkan ya, atau itu tidak benar tuh prosesnya, lalu saya ingin membetulkan, gitu. Itu saya kira nggak masalah, justru membangun. Tapi kalau misalkan punten cerewetnya itu ibu hanya bergulat dengan perkataan yang menyakitkan orang lain, ya, menjelekkan orang lain, apalagi memfitnah, itu Bu, itu yang termasuk ke dalam dosa gitu. Jadi kalau cerewet sebatas, itu kaos kakimu terbalik, itu benerin dong, benerin. Nah, kayak ibu-ibu mah itu mah secara psikologinya mah normal lah Bu, insya Allah. Saya juga masih seperti itu. Bu Nenden, mungkin saya tambahkan Bu, umpamanya seperti di kantor kayak tadi nih rapat.
saya kalau disebut rapat itu saya tuh sudah berapa aksara betul. Kalau begitu di WA atau undangan rapat, saya sudah tulis, oh besok ini saya mau ini tentang ini. Jadi kadang-kadang teman-teman bilang gini, kok Bu Mia persiapannya seperti itu? Nah, mungkin saya orangnya Bu begitu. Jadi sepertinya kalau di rapat itu saya seperti mengambil forumnya seperti itu, ya dominan di kantor. Jadi itu yang saya ingin kurangi. Gimana caranya supaya saya bisa menahan diri begitu? Karena saya nggak bisa tertahan kalau begitu. Ibu sudah karakter mungkin dari kecil seperti itu, Bu? Oh, kalau sudah karakter, punten, ada nggak yang emang banyak yang kurang suka dengan cara seperti itu? Ibu pernah menduduki posisi atasan? Pernah, Bu. Pernah, ya. Berarti Ibu sebetulnya jadi leader tuh ada gitu, ada bakat jadi leader ya. Apalagi Ibu cara ngomongnya kan emang tegas gitu ya. Ya, mungkin kalau Ibu udah karakter kadang susah ya Bu ya, apalagi Ibu usia udah di atas 40. Ya, kalau di atas 40 yang saya tahu emang sulit untuk mengubah Bu Enda kali. Tapi mungkin Bu Endah nih yang bisa bantu. Bu Endah mungkin bisa meng-FT Bu Najmiah karena udah karakter dan sudah di atas 40, biasanya agak sulit yang saya rasakan. Bu Endah. Saya juga tidak ahli di ini ya, di bidang karakter, tapi sebenarnya mungkin kita lihat sisi kita lebih mengenal diri kita, Bu Mia. Mengenal diri kita, lebih banyak mencermin diri kita, bisa dari masukan orang lain. Tapi kalau memang ada, Ibu sendiri ada yang nggak nyaman, misalnya Ibu, tadi Ibu katakan, Ibu cerewet. Nah, cerewet itu ada positif, ada nggak positifnya. Tinggal sekarang dilihat saja, tidak positifnya di mana. Kalau tidak positifnya saja, Ibu, selama itu masih positif, oke-oke saja ya, kan? Jadi positifnya aja, Bu. Yang diperlukan kok yang cerewet. Nggak cerewet mah nggak ramai ya Bu ya, Bu Endah ya. Bu Endah mah kalem, entah Bu Endah mah kelihatan nggak cerewet, kalem. Kalau saya apa namanya digabungkan dengan Bu Mia akan suatu kombinasi yang baik ya. Jadi setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, kalau Bu Mia di satu sisi Bu Mia mau mengkoreksi diri yang mungkin dianggap apa namanya kurang positif, itu sendiri sudah suatu hal yang baik. Nah, sekarang bagaimana caranya dengan EFT Ibu bisa untuk bisa ini berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, berbaik sangka dengan diri sendiri, berbaik sangka dengan diri sendiri, berbaik sangka dengan orang lain, itu saja diterapkan saya rasa. Jadi sampai sejauh mana Ibu ingin Ibu nyaman dengan diri sendiri, sepanjang Ibu merasa bahwa apa yang Ibu lakukan itu adalah tadi misalnya positif, Ibu memang dibutuhkan hal itu tegas, di mana Ibu harus mengingatkan orang lain diam, tidak bersuara, hanya Ibu yang bersuara. That's right, itu cukup, itu sudah sangat baik. Jadi silahkan nilai diri sendiri, Ibu banyak bahasanya itu love yourself. Love yourself. Bahagia dengan diri sendiri, tapi kita juga mau introspeksi. Nah, keseimbangan antara introspeksi dan cita itu yang memang perlu banyak belajar. Saya juga banyak belajar, Bu. Jadi nanti itu banyak toolsnya, salah satu EFT. Nanti Ibu udah ini kan live roda kehidupan. Nah, di situ bisa juga Ibu lihat, misalnya Ibu berarti di komunikasi, Ibu mau gali lagi, gimana Ibu mencara teknik komunikasi Ibu, misalnya tadi Ibu bisa lebih tepat dalam menyampaikan pikiran-pikiran dan lisan Ibu, seperti itu. Ya, kadang begini Dokter Indah. Dokter. Saya juga penasaran, saya juga kadang-kadang biasanya apa itu lompatan-lompatannya, Bu Dokter sama Bu Dokter Enda sama Bu Nenden. Kadang-kadang teman-teman itu ada pertanyaannya di kepala aku sudah mau jawab. Ini harus begini. Itu kadang-kadang sulit itu untuk menahan diri. Jadi saya selalu suka memotong, tapi saya tahu itu tidak bagus sebenarnya. Saya suka bilang gini, maaf ya teman-teman ya, daripada pertanyaan nanti panjang, saya potong dulu ya, saya jawab. Karena kadang-kadang mereka mau tanya apa, di kepala saya sudah ada, oh ini jawabannya loh seperti ini. Nah, saya juga yang biasa juga Dok, yang saya punya kekurangan ini mudah cepet tahu, tapi kalau disuruh ngulang saya lupa. Ini tadi saya ngomong apa ya yang tadi ini? Kalau ditanya lagi tadi itu apa Bu? Jadi saya bilang kalau saya ngomong direkam aja deh.
Apalagi kalau saya sementara coaching atau apa, karena disuruh mengulang kembali, saya kayaknya sudah lupa tadi. Mungkin seperti itu, Dok. Terima kasih. Ini aja self talk, banyak self talk untuk Ibu. Ibu berarti di tempo kan? Ya, Ibu di tempo. temponya kayaknya Ibu. Temponya. Ibu banyak self talk. Self talknya seperti apa? Ibu yang Ibu butuhkan apa? Oke, Nenden. Kok Nenden? Sorry. Bahasa kepada diri sendiri. Oke, Nia. Tenang. Ya, oke, tenang. Calm down. Ya, self talk aja ke bahasa diri sendiri. Ya, Mbak. Jadi misalnya saya Endah. Kalau saya kebalikan dari Ibu. Misalnya saya harus cepat. Ya, Endah. Cepat, Endah. Faster. Gitu. Self talk ya, self talknya. Jadi Ibu butuhkan apa? Di samping dengan tapping, di tapping. Jadi saya memutuskan untuk lebih tenang. Saya memutuskan untuk lebih sabar, seperti itu. Oke, Bu. Terima kasih. Luar biasa, ya. Bu Najmiah, saya yakin Ibu punya potensi loh, bener loh. Cuman ya itu tadi harus lebih tenang, terus lebih menjaga emosi Ibu. Ya mungkin Ibu kayaknya panikan, riweuh gitu kalau kata orang Sunda. Ibu bisa, karena saya yakin ya itu betul kata Bu Endah ya. Jadi Bu Endah kalau dengan Bu Najmiah kalau disatukan kayaknya saling melengkapi. Ya benar. Cocok. Ya. Suami saya juga bilang, ya kenapa milih Bunda, kan Bunda cerewet. Gini Bu bilangnya, kalau sayanya diam, kamunya diam, nanti kayak kuburan rumah kita. Jadi benar-benar berpasangan itu saling melengkapi. Seperti dengan Bu Endah, Bu Najmiah, kayaknya kalau bersatu lengkap. Banget ya Bu, silahkan self talk sama tappingnya diinikan. Ini nomor HP saya simpan di chat room Bu. Tolong tadi yang saya sebutkan ini, takut ada yang kelewat, tolong angkat tangan ya. Ini yang saya sempat ingat karena saya juga pelupa, Ibu punten. Tadi yang nanya tapi melihatkan video, Bu Niar, Ibu Maria Magdalena ya, tadi walaupun nggak jelas banget Bu Maria videonya, Ibu Eni, Ibu Bidan, Ibu Najmiah, sama Ibu Yeti, betul nggak sih? Bu Nevitri. Nomor, Bu Nevitri, betul. Iya, Bu Niar, Bu Nevitri, Bu Maria, Bu Eni, Bu Najmiah, ya. Itu 5 ya. Ya, 73834. Ini Bu nomor HP saya, tolong dicatat Ibu. Kirim nomor tes ke saya bahwa saya Ibu Niar dihabiskan. Nanti saya langsung kirim hari ini juga Bu, insya Allah ya. 085794. Enggak, ini Ibu catat nomor sayanya. Karena saya nanti repot. 081 8221 73834 nomor Nenden. Yang lain boleh kalau mau simpan nomor saya, kita untuk silaturahim saja, Ibu Bapak. Saya senang sekali bisa sharing seperti ini, tapi saya juga mungkin tidak nutup kemungkinan mengundang juga Ibu Niar, ya, Bu Eni, Bu Endah, luar biasa nih teman-teman saya. Nomor Nenden ya Bu, ya saya simpan di chat room aja, 738, karena tadi udah janji kan, nantinya saya dosa lagi. Pokoknya silakan, kok ini privat, bentar. Oh bentar. Iya Bu, belum keluar di chat. Iya, bentar. Nenden 081 221 738 34. Ya, itu. Oke Bu. Silakan disimpan. Nanti WA hari ini juga Bu ya. Kalau saya lagi tidak sibuk, saya akan transfer atau saya kirim pulsa hari ini juga. Nanti dikonfirmasi balik. Terima kasih. Baik, kita sudah di jam 3. Kita di pertanyaan terakhir dari Pak Eli Yusman. 5 menit terakhir, Pak Eli Yusman, saya bacakan. Saya seorang personal masih jauh kekurangan dan kelemahan jika dibanding dengan orang lain. Namun di sisi lain, banyak orang-orang di luar sana banyak mengatakan bahwa diri kita udah hebat, top dan terkenal. Pertanyaan saya, apa ciri-ciri seseorang tersebut dikatakan branding? Mohon pencerahannya Bu Nenden. Ya, ini tingkat tinggi sebetulnya ya, dikatakan branding. Dikatakan branding kan biasanya memang pertama mungkin ya sering diundang, lalu sering dijadikan, kalau artis mas sering dijadikan endorse, betul nggak Bu? Kalau jadikan endorse berarti dia adalah sosok yang memang patut untuk dijadikan dutanya itu gitu ya, duta produk itu. Terus Bapak juga punten, mungkin bukannya kita gila pujian ya, tapi banyaklah yang muji kita.
betul nggak ya? Banyak yang muji kita, banyak yang berterima kasih, banyak yang mengundang kita, banyak yang memuji kita, walaupun kita jangan bilas pujian ya, cuman biasanya banyak bukan memuji atau mengapresiasi, banyak yang mengapresiasi kita, banyak yang mengundang kita, banyak yang ingin berkolaborasi dengan kita, banyak yang ingin endorse-nya itu kita, minimal itu Bu. Itu secara ini ya, secara yang saya rasakan. Yang lain mungkin bisa nambahin boleh, tapi itu yang saya rasakan. Ya, Pak Eli sudah cukup Pak Eli? Baik, makasih Mbak Endah. Eli, Pak terima Eli, kasih juga Pak Eli. Luar biasa. Ya, Mbak Nenden, makasih. Ya, baik. Kita sudah jam 3 ya Bu Nenden. Iya, nggak terasa ya Allah. Baik, Bu Nenden, silahkan disimpulkan dari semua diskusi dan ini kita hari ini. Baik, ya. Close statement-nya mungkin saya coba merujuk pada apa yang saya sering baca, yang saya sering berburu gitu, bahwa katanya kalau kita ingin mengenal dunia maka bacalah, kalau kita ingin dikenal dunia maka menulislah, tapi kalau kita ingin dikenal sebagai orang hebat maka bicaralah, speak up, speak up, speak up. Jadi Bapak Ibu jangan pernah minder ya, Bapak Ibu pasti punya personal branding yang hebat. Bapak Ibu harus berani untuk bicara, Bapak Ibu harus berani menjadi inspirator, minimal buat siapa, buat keluarga sendiri, buat saudara-saudara kita, buat orang-orang tercinta, dan buat masyarakat kita sendiri, gitu ya. Jadi teruslah menjadi inspirator, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Gitu aja mungkin Bu Endah, terima kasih. Iya, baik. Bapak Ibu sekalian, siapapun diri kita, dimanapun posisi kita, tetap kita butuh personal branding. Jadi ciptakan personal branding dari diri kita menjadi inspirator diri kita. Begitu ya Bu Nenden, luar biasa. Ya. Nanti materinya saya kasih ke Bu Endah aja ya. Di situ sudah ada CV saya, sudah ada alamat email, sudah ada nomor HP. Pokoknya Bapak Ibu bebas dah ke saya ya. Mau email, mau nomor HP, mau datang ke rumah juga mangga di Serang ya. Saya sangat terbuka. Silakan nanti saya kirim ke Bu Endah. Itu materinya sudah termasuk dengan CV saya. Ya, terima kasih Bu Nenden. Ya, terima kasih. Semoga ya apa yang ilmu yang kita dapat pada saat ini bisa menambah diri kita untuk bisa lebih menjadi inspirator orang lain. Gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup acara ini, saya mengumumkan sudah di-share di grup, semua grup, Icon, LLC, dan komunitas ICEP. Tanggal 3 dan 4 Oktober akan ada suatu ajang besar, yaitu ICEP Annual Conference. IAC ini kita lakukan setiap tahun sekali. Pada tahun ini kita topiknya adalah sebenarnya judulnya adalah Enablers for the Best Achievement. Intinya adalah performance. Ini performance di segi semua dimensi. Performance di bisnis, keuangan, spiritual. Pertama adalah bisnis spiritual. Performance di bisnis, performance di pekerjaan, kemudian juga di keluarga, ya. Dan di hal yang lain juga ada yang umum. Ini kita akan menghadirkan 3 keynote speaker dan 10 pembicara. Jadi tolong sangat disayangkan kalau Bapak melewatkan ajang ini. Kemudian yang lebih ini lagi adalah kita akan memberikan 2 workshop free. Jadi istilahnya buy one get 3. Bapak beli 1 IAC, 1 conference, tapi Bapak Ibu akan mendapat 1 conference dan 2 workshop. Bebas ya. Dan mohon dilihat tanggalnya bahwa itu akan berlaku sebelum harganya untuk yang umum berarti early bird itu sebelum tanggal sebelum tanggal 14 dan sebelum tanggal 21. Kalau yang alumni sama, tapi nanti harganya akan berbeda.
Silakan dilihat di itu di flyer yang kami sudah sebarkan. Sekali lagi, buy one get three. Jadi beli satu conference, tapi Bapak Ibu sekalian bisa dapat conference dan bisa dapat bisa dapat 2 workshop lainnya. Oke. Baik. Demikian pengumuman dari kami. Icep, terima kasih atas partisipasinya, perhatian dan kerjasamanya. Salam sehat, sukses dan bahagia. Sukses dan bahagia.